Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina al-Mustafa Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Ikhwani fid din, jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat hidayahnya, baik berupa ilmu maupun hidayah at-taufiq. Hidayah berupa bimbingan, pertolongan, ya. Adik sak mampu menjalankan tugas-tugas maupun kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merupakan suatu nikmat yang mulia, suatu nikmat yang agung, kita bisa bersua, berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Harapan kita semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan para malaikat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Dengan sebab kita menghadiri majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji kitabullah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang saat ini atau yang selama ini kita pelajari, yang kita kaji dari para ustadz-ustadz kita, tentu tidak lain itu merupakan warisan terbaik dari apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu yang bermanfaat yang digali dari Al-Qur'an maupun hadis, itulah yang sesungguhnya warisan terbaik dari baginda Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal ulama hum warasatul anbiya. Para ulama, mereka sejatinya pewaris, ya, mewarisi atau pewaris para nabi. Wa innal ulama lam yuwarrisu dinaran wala wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi, mereka tidak mewarisi harta, tidak mewarisi uang, tapi yang mereka warisi adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil keuntungan yang besar. Ya, dia telah mendapatkan kebaikan maupun kemuliaan yang agung. Terlebih lagi, ya, setiap kali kita hadir di majelis ilmu, kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadis itu mungkin wah kuat terdengar. Sampai-sampai mungkin arak li antara kita, ya, ngremon dalam angan. Ya diri hadis terdengar. Ya. Rahimani wa rahimakumullah,
Walaupun hadis itu mungkin seringkali terlintas di telinga kita. Namun jadikanlah hadis Nabi sebagai wasilah, sebagai sebab kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mendoakan. Ya, Nabi mendoakan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim ketika mengomentari hadis tersebut, apa kata beliau? Jikalau seandainya tidak ada keutamaan lain selain keutamaan yang disebutkan dalam Nabi di dalam hadis tentang keutamaan mendengarkan hadis Nabi, maka itu sudah cukup. Apa hadis tersebut? Nabi mendoakan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabbarallahu mura'an. Semoga Allah, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya pada wajah orang-orang sami'a minni haditha, yang orang-orang yang mendengarkan hadis dariku. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah mereka. Semoga Allah memberikan cahaya di dalam hati mereka berupa hidayah. Ya. Fawa'aha wa hafidhaha. Kemudian ketika mereka mendengarkan hadis Nabi dibacakan, mereka berusaha untuk memahaminya, mempelajarinya, mengkajinya. Wa hafidhaha. Lamun bau, adik tahu sayang, kita hafalkan. Wa ballagha. Kemudian hadis itu disampaikan kepada orang lain. Naddarallah. Mudah-mudahan, kata Nabi, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah mereka. Ya. Makanya rahimani wa rahimakumullah, salah satu ulama ahli hadis bernama Mulla Ali Qari, salah satu ulama ahli hadis yang dikenal bermazhab Hanafi, ya, yang meninggal sekitaran tahun 1600 Hijriah. Ya, beliau mengatakan, demi Allah, sungguh Allah telah mengabulkan doa Nabi di dalam hadis tersebut. Karena kita dapati kebanyakan para ulama ahli hadis, wajah mereka berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri, elok dipandang. Ya. Makanya rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim, ini merupakan bukti nyata bahwa segala bentuk ketaatan amal soleh yang dilakukan oleh setiap hamba akan memberikan pengaruh baik pada dirinya, akan memberikan pengaruh positif pada dirinya. Contoh, Allah mengindahkan wajahnya, memberikan cahaya dalam hatinya. Ya, kemudian bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, Allah berikan kekuatan dalam tubuhnya, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya. Berbeda jauh dengan orang-orang yang jauh dari hidayah Allah, yang bergelimang dosa dan maksiat. Ya, makanya ini yang menjadi bahan renungan bersama. Sebagaimana penjelasan Syekh bin Baz ketika ditanya tentang ciri-ciri amal ibadah kita diterima, apa kata beliau? Wa kana haluhu ahsan. Salah satu ciri-ciri indikasi yang menunjukkan amal ibadah kita diterima ketika seseorang tadinya telah melakukan ketaatan amal soleh, tingkah lakunya, sifatnya semakin membaik. Baik dari sisi akhlak semakin membaik.
agamanya semakin membaik. Namun na'udzubillah, tidak sedikit orang-orang yang mungkin gigih, rajin menuntut ilmu, tapi subhanallah, akhlak tidak mencerminkan dia sebagai penuntut ilmu. Adab dengan tetangga, na'udzubillah. Adab kepada orang tua, nggak pernah akur. Adab dalam bergaul, na'udzubillah, ya, kurang ajar. Ya. Sementara seseorang yang diterima amal ibadahnya, ya, dia akan menampakkan atau dia akan memperlihatkan sikap yang lebih baik. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab fikih, yang mana kitab atau pembahasan yang kita kaji pada malam-malam atau pada malam ini dan malam-malam berikutnya, tiang ambil dari kitab, ya, Syarah Ahadisil Ahkam, kumpulan-kumpulan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih, baik itu fikih, ya, ibadah, muamalah, tentang fikih jual beli, ya, dan seterusnya. Dan kami ambil juga dari kitab matan atau Syarah Fathul Qarib yang dikenal dengan kitab Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh, ya, Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qasim. Ya, karena memang mayoritas kita, mayoritas penduduk Asia secara keseluruhan mereka bermazhab Syafi'i. Kalau orang-orang Timur Tengah, negara-negara di semenanjung Arab, mayoritas mereka bermazhab Hambali. Nah, kalau apa namanya, Mesir, Maroko, Libya, mayoritas mereka bermazhab Maliki. Nah, kenapa kita mengkaji kitab fikih Syafi'i? Karena sebagian besar kita bermazhab Syafi'i. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang macam-macam air, dan macam-macam air ini bagian dari babut thaharah, bab tentang bersuci. Kesempurnaan, kesucian seseorang itu sangat berpengaruh terhadap ibadahnya, ibadah sholatnya. Sementara ibadah sholat merupakan ibadah yang nantinya pertama kali dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah sebelum dimintai pertanggungjawaban amalan-amalan yang lain. Sholat dulu ditanya, sholatmu, kalau ternyata sholatnya rusak gara-gara taharahnya, bersucinya kurang, tentu sangat berat. Nah, kita sampai pada al-ma' al-musta'mal. Apa itu ma'ul musta'mal? Ya, air atau sisa bekas pemakaian orang, sisa wudhu orang, air sisa bekas mandi orang. Ya. Tentu dalam hal ini Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali dengan tegas menghukumi makruh menggunakan air bekas wudhu orang, bekas mandi orang. Makruh. Walaupun tidak sampai pada derajat haram, makruh. Lamun bau jak boyak lain. Ya. Kenapa dihukumi makruh? Karena biasanya ma'ul musta'mal sudah berubah 3 sifatnya. Baik dari segi warnanya berubah, aromanya berubah, maupun rasanya berubah. Nah, makanya rahimani wa rahimakumullah, terkait ma'ul musta'mal, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita tentang sebuah adab, etika. Dan ternyata adab ini salah satu cara
suami istri memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Ini salah satu hikmah yang dirasakan suami istri bisa memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Nabi bersabda, an rajulin sahiban nabi. Ada seseorang yang pernah membersamai arak sopo dengan berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut mengatakan, naha Rasulullah melarang anta ghtasilal mar'ah bi fadli rajul. Nabi melarang seorang suami yang mandi menggunakan sisa atau bekas mandi junub istrinya. Awir rajul bi fadlil mar'ah, atau sebaliknya, istri mandi junub menggunakan sisa atau bekas mandi junub suaminya. Wal yaghtarifa jami'an. Namun sebaiknya hendaklah suami istri mandi junub bersama. Mandi junub bersama. Ya. Ini salah satu adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam hadis dalam hadis tersebut disebutkan dalam lanjutan hadisnya sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika mandi bersama dengan Nabi, apa kata Aisyah? Da'li. Wahai suamiku, sisakan air untukku. Artinya mereka sempat bermesraan. Artinya mereka saling rebutan cebok. Saling rebutan penyedok. Wahai suamiku, sisakan air untukku. Itu menunjukkan bahwasanya salah satu adab yang diajarkan Nabi bagi dua orang atau suami istri yang sedang junub, hendaklah mereka mandi bersama. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Hambali menghukumi makruh seorang suami yang mandi belakangan menggunakan sisa atau bekas pemakaian istrinya. Terlebih lagi apabila pada air tersebut sudah berubah warna, bekas samponya misalkan, bekas sabunnya, warna putih jadinya. Ya. Ada pertanyaan, terus berembesa, misalkan di antara mereka mungkin ingin melanjutkan hubungan biologisnya, apakah perlu dia mandi dulu? Ya. Berdasarkan hadis Aisyah, seorang suami yang ingin pada bahasa itu berimbuh malik, maka tidak perlu dia mandi. Namun disunahkan dia untuk berwudu setiap kali ingin berhubungan. Siapa tahu semamen milih kawih paket unlimited misalkan deh. Sepanjang malam. Maka setiap kali berhubungan wudu lagi. Maka ini merupakan sunnah Nabi SAW. Tidak perlu dia mandi junub. Tidak perlu mandi junub. Nanti mandi junubnya ketika sudah berakhir paketnya. Ya. Makanya rahimani wa rahimakumullah, terkait ma'ul musta'mal ini, maka sangat erat hubungannya dengan hadis Nabi. Siapa tahu ada di antara kita yang mungkin menemukan sebuah bahasa embung ketika sudah memasuki musim kemarau. Biasa airnya nggak mengalir tuh. Kita hanya mendapatkan genangan air yang sedikit. Lantas bagaimana hukum menggunakan air itu bersuci?
baik untuk berwudu maupun mandi. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Ya. Janganlah kalian kencing fil ma'id daim, di air yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu fihi. Lalu kemudian dia menggunakan air yang tidak mengalir itu untuk bersuci, baik untuk wudu maupun mandi. Berdasarkan hadis ini, para ulama tidak memperbolehkan berwudu ataupun bersuci menggunakan air yang tidak mengalir atau air yang tergenang. Biasa kan namun terlampal-lampal ikoko pas kenyengkan saat air, biasa arak doang kan air sanguneng yang enggak ngalir. Maka tidak diperbolehkan ya untuk berwudu menggunakan air tersebut. Ya. Untuk menjauhi atau menghindari kemungkinan bahwa air itu sudah tercemar. Ya. Tercemar. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, kemudian walaupun dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Dalam sebuah kesempatan Nabi pernah mandi menggunakan air bekas mandinya istri beliau, siapa? Maimunah. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh-boleh saja kita menggunakan air sisa mandi junub istri kita atau sebaliknya. Namun ditegaskan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, selama air tersebut belum tercemar. 3 sifatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, ightasala ba'du azwajin Nabi. Pernah salah satu istri Nabi mandi junub menggunakan jafnah. Jafnah itu sebuah bejana yang besar, ember sabele. Ya. Faja'a ar-rasul liyaghtasila biha. Maka Nabi pun datang ingin menggunakan air tersebut untuk mandi. Apa kata Maimunah? Ya. Inni kuntu junuban. Wahai Rasulullah, saya telah menggunakan air itu untuk mandi junub. Apa jawaban Nabi? Innal ma la yujnib. Engkau yang junub, tapi air yang engkau gunakan tidak menjadi junub. Artinya tetap dalam kondisi asalnya, suci. Tidak tercemar oleh junubmu. Ya, artinya seorang suami, seorang istri, sebelum dia bersuci, maka dia dalam keadaan najis, tapi najis maknawi. Makanya dia disebut sebagai junub. Kenapa orang yang baru selesai berhubungan disebut junub? Dari kata jannaba yujannibu. Selama dia junub, dia harus jannaba yujannibu, dia harus menjauhi. Dia terlarang untuk membaca Al-Quran. Dia terlarang untuk berdiam diri di masjid. Dia terlarang untuk sholat sampai dia bersuci. Nah, hal-hal yang kita sebutkan tadi harus dihindari. Jannaba yujannibu. Makanya orang itu disebut junub. Untuk sementara waktu, hindari membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, ataupun sholat sampai dia bersuci. Nah, rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian masuk kita kepada bab berikutnya tentang najis, tentang bangkai ataupun najis dan hal-hal yang berkaitan dengannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah bersabda, tahuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Bejana, mara bahasa piring, jembung, ya, aren, alat makan dan minum yang terkena jilatan anjing, maka cara mensucikannya bagaimana? An yaghsilahu sab'a marrat, harus dicuci ya 7 kali. Ulahunna bit-turab, kemudian harus disertu ya, harus digosok dengan tanah. Kemudian ada yang bertanya, kan di zaman kita sudah ada deterjen, ada sabun, apa tidak cukup menggunakan itu? Ya, para ulama bahkan dari sisi medis pun mengatakan ternyata tanah itu zat yang memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menghilangkan kadar najis, bakteri yang terdapat pada liur anjing, yang mungkin kekuatan itu tidak ada pada alat-alat yang lain berupa sabun ataupun deterjen. Hanya tanah yang memiliki kekuatan itu. Ya, walaupun di zaman kita kan ada sunlight, ada ringso. Ya. Walaupun ada pendapat para ulama yang lain mengatakan, kalaupun kita tidak mau menggunakan tanah, maka bisa menggunakan air 7 kali dan diawali dengan sabun. Namun para ulama mengambil pendapat yang paling kuat tetap menggunakan tanah. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau jilatan anjing itu tidak mengenai bejana, piring ataupun sendok ataupun gelas kita, tapi mengenai kulit kita, baju kita? Apakah diberlakukan hadis ini harus dicuci 7 kali dan menggunakan tanah? Para ulama mengatakan hadis ini hanya berlaku pada bejana. Misal sida lampa ya mu arak lemuri anjing di terseriuk, tiba-tiba dia menjilat tumit kita, misalkan kaki kita, maka cukup dicuci ya, ataupun dilas dengan sabun, tidak perlu menggunakan tanah. Kemudian ada yang bertanya, terutama orang-orang yang tinggal di Sembalun, kan biasa nyeran deh. Apa bahasa nyeran? Ya, berburu. Mereka kebanyakan berburu menggunakan anjing. Ya, menggunakan anjing. Apakah hasil buruan kita, bekas gigitan anjing itu, apakah harus kita bersihkan 7 kali dan diawali dengan tanah? Maka di sini ada 2 pendapat. Tentu pendapat yang paling kuat, bekas gigitan anjing itu hasil buruan kita dicuci 7 kali dan diawali menggunakan tanah. Pendapat yang kedua mengatakan cukup dicuci. Karena apa? Dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang hasil buruan, Nabi tidak menjelaskan secara spesifik bahwasanya hasil gigitan anjing harus dikasih basuhan 7 kali dan diawali menggunakan tanah. Maka keterangan ini tidak didapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang tadi kita baca hanya berlaku pada bejana. Paham pikiran insyaallah? Ini keterangan ya para ulama termasuk dalam kitab Syarah Ahadis Hadisil Ahkam. Nah. Kemudian
Lantas kemudian bagaimana dengan bekas jilatan kucing atau jilatan tikus? Apakah najis atau suci? Ya, najis atau suci? Bekas jilatan kucing atau tikus. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, fil hirrah. Nabi menjelaskan tentang hukum kucing. Innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum. Karena kucing itu selalu berada di sekitar kita sehari-hari. Sama kayak tikus. Ya. Dan hal ini juga berlaku kaedah yang mengatakan annan najasata allati yusaqqu taharruz minha ma'fuun anha. Segala sesuatu yang sifatnya najis namun sangat sulit untuk dihindari, maka diberikan maaf, diberikan toleransi dalam agama kita, sebagaimana kita bahas pada minggu lalu, pada pertemuan yang lalu. Ini yang disebut dengan umumul balwa, perkara yang sangat sulit dihindari. Apa contohnya waktu itu? Kotoran cicak. Dan kita punya kaedah, segala sesuatu yang haram dimakan kotorannya najis, termasuk cicak. Namun kenyataannya cicak ini makhluk yang susah dihindari. Ya, mbet atau boyak masjid sak kosong, ndak cicak sama sekali, pasti ada cicaknya. Begitu juga tikus. Ini makhluk yang susah dihindari. Dia selalu berada di sekitar kita. Bahkan pada saat yang membuka kap mesin mobil ada di situ dia, berkesebu. Artinya dia selalu hinggap di sekitar kita. Ma'fun anhu. Bahkan kata para ulama, meskipun kucing itu pernah memakan atau tadinya pernah memakan bangkai atau memakan sesuatu yang najis, tetap liurnya suci. Ya. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah membersihkan najis, ada sebuah hadis yang mungkin pernah kita dengar, dan hadis ini sekaligus mengajarkan kepada kita adab, etika dalam menegur orang, adab, etika dalam berdakwah atau nahi mungkar. Apakah seseorang ketika melihat kemungkaran langsung dicegah saat itu? Maka perlu dia menggunakan perhitungan. Dia harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Bukan serta-merta ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan di hadapan mata langsung dicegah. Ada fikihnya, ada aturannya, ada adabnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Ja'a A'rabi. Pernah suatu ketika seorang Arab Badui. Sebagaimana yang kita ketahui, Arab Badui ini suku atau mereka yang primitif. Orang-orang Arab yang primitif, yang jauh dari peradaban, yang jauh dari kemajuan teknologi. Mereka hanya betah di gunung, betah di hutan, sehari-hari bersama gembalaannya, jauh dari perkotaan, Arab Badui. Nah, ada salah seorang Arab Badui bala fi ta'ifatil masjid, masuk ke Masjid Nabawi, langsung kencing di pojokan, di salah satu pojokan masjid. Begitu dia masuk, langsung kencing. Yang namanya Arab Badui nggak tahu, mungkin dikira masjid sebagai tempat qada hajat mungkin saat itu. Padahal saat itu banyak para sahabat yang sedang duduk-duduk di belantaran masjid, halaman masjid. Fazajarahun nas. Maka para sahabat yang melihat orang tersebut kencing
berusaha untuk mencegahnya, berusaha ingin memukulnya, membentaknya. Namun Rasulullah dengan sikap bijaksananya, dengan sikap rahmahnya, kasih sayangnya, apa katanya? Ya, dakhu, datang baik, datang sampai selesai mene, biarkan dia sampai selesai kencing. Ya, falamma qada baulahu amara nabi bizanubin min ma. Ketika orang itu sudah selesai kencing, maka Nabi pun memerintahkan sahabat untuk mengambil beberapa ember air untuk menyiram bekas kencing Arab Badui tersebut. Hanya sekedar disiram, ya, tanpa harus menyingkirkan tanah yang dikencing, tapi cukup disiram. Itu salah satu cara membersihkan bekas najis berupa kencing. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran adab yang begitu mulia yang diajarkan oleh Nabi ketika mencegah kemungkaran. Ya, para ulama mengatakan anna irtikab akhaful munkarain aula min irtikab a'zamihima. Ini sebuah kaidah yang sangat mulia. Ya. Apabila kita mendapatkan dua keburukan, mendapatkan dua kemungkaran, dan kita tidak bisa mencegah kedua-duanya, tidak bisa menghilangkan kedua mungkar tersebut, maka solusinya kita harus mengambil kemungkaran yang paling kecil. Adab ini sangat erat kaitannya dengan hadis tersebut. Ketika Nabi dan para sahabat, membiarkan Arab Badui kencing sampai selesai, padahal mereka bisa saja langsung memukulnya, mencegahnya pada saat dia sedang kencing, tapi justru Nabi menyuruh para sahabat datang sampai selesai. Kenapa? Karena jika dibentak, jika dipukuli, jika dilarang pada saat dia sedang kencing, akan timbul kemungkaran yang lebih besar lagi. Walaupun kita biarkan dia kencing, itu sebuah kemungkaran, tapi kecil kemungkarannya. Coba kita indeng, kita perhatikan. Kalau seumpama Arab Badui itu dipukul, diteriakin, dicegat pada saat dia sedang kencing, banyak kemungkaran besar yang terjadi. Bisa jadi ketika dia kencing kemudian dibentak, seketika terputus kencingnya, dan itu salah satu yang menyebabkan penyakit pada saluran kencingnya, pada bahasa kekenterean, iritasi. Yang kedua, ya, kemungkaran yang besar yang terjadi apabila dicegat saat itu langsung, bisa jadi dia akan lari terbirit-birit sambil kencing dan tersingkap auratnya. Ngembebayron dengan pada saat dikencing langsung diteriakin, lari dia sambil kencing. Maka akan menambah lokasi-lokasi yang kena najis. Bececer penen. Simula sekek tahu atau kencingnya, jadi menambah tempat, memperbanyak area yang terkena najis, itu mudarat yang lebih besar. Yang ketiga, dan ini mudarat yang lebih besar lagi, apabila dibentak langsung saat itu, maka dia tidak tertarik untuk masuk Islam. Karena buktinya, ketika Nabi memanggil orang itu dengan nada sopan, dengan penuh bijak, orang tersebut dinasihati dengan lemah lembut, dengan bijak, bahwa ini merupakan rumah Allah, tempat kita beribadah, tidak layak untuk membuang kotoran atau najis. Maka seketika saat itu orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat.
karena dia terpesona dengan keindahan akhlak Nabi. Sama seperti sesuatu yang pernah dialami oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Salah satu guru Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, beliau pernah jalan-jalan bersama para muridnya. Kemudian di tengah jalan dia melihat ada sekelompok orang Mongolia, ya, sedang mabuk-mabukan di jalan, mabuk. Lalu kemudian murid-murid Al-Imam Ibnu Taimiyah ingin langsung menegurnya. Namun apa kata Al-Imam Ibnu Taimiyah dengan sikap bijaknya yang penuh hikmah? Biarkan mereka mabuk. Akhirnya sontak para muridnya mengatakan dengan sikap aneh, "Loh, kenapa engkau biarkan kita tidak menegurnya? Kan ini kemungkaran, kita harus cegat." Karena Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegat dengan tangan. Tentu yang mencegah kemungkaran dengan tangan adalah orang-orang yang memang memiliki otoritas, kekuasaan seperti pemerintah. Atau seorang orang tua kepada anaknya, memukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang sifatnya membuat dia trauma, tapi mendidik. Ya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Biarkan saja. Walaupun ini sebuah kemungkaran yang kita biarkan, tapi apabila dicegat langsung akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkaran lebih besarnya? Orang-orang Mongol saat itu apabila ditegur, saat mereka sedang minum, mereka akan menjarah rumah-rumah orang. Apa arti menjarah? Marah bahasa akan merampok rumah orang, artinya merampok harta-harta orang. Akan menawan anak-anak kecil, menculik anak-anak orang. Itu kemungkaran lebih besar. Artinya di sini berlaku apabila kita mendapatkan dua kemudorotan, kita tidak bisa meninggalkan dua-duanya, pilih mudarat yang paling kecil. Makanya kalau kita mendengarkan hadis Nabi yang mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi." Barang siapa melihat kemungkaran di hadapan matanya, cegat dengan tangan. Enggak kita mampu dengan tangan, cegat dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Lamun dengan hadis ini, kemudian mereka, kalau bahasa kita menelan ompol, ya, dia menelan begitu saja tanpa memahami fikih-fikihnya, aturan-aturan mengamalkan hadis itu, mungkin dia akan sembarangan dalam nahi mungkar tanpa melalui adab-adab yang diajarkan oleh para ulama. Makanya kita dapati, terutama mohon maaf teman-teman kita yang baru hijrah, Masya Allah, biasanya orang-orang yang baru hijrah ini semangatnya luar biasa, semangat yang membara. Begitu lihat kemungkaran langsung embat, langsung sikat. Padahal ketika dia mengkaji hadis yang kita sebutkan tadi, berdasarkan fikih-fikih yang diajarkan oleh para ulama, maka setiap orang yang akan mencegah kemungkaran pasti mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Tapi sedikit kita lanjutkan terkait perabotan-perabotan yang larang digunakan. Ya, perabotan-perabotan yang dilarang untuk dimanfaatkan. Baik untuk keperluan makan, minum maupun untuk keperluan bersuci. Seperti berwudu maupun mandi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma,
Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang-orang yang makan, minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Ya, karena biasanya orang-orang kaya itu ya, gelasnya, sendoknya terbuat dari perak, terbuat dari emas. Aroh-aroh keran jeding ya tepiak lengan ya emas perak saking sugihnya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang minum, makan menggunakan bejana yang terbuat, walaupun ya bejana itu tidak sepenuhnya dari emas atau dari perak, ada campuran kuningan, ada campuran besinya, tetap haram. Meskipun kandungan emasnya sedikit, tetap haram. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang-orang yang makan, minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, sejatinya dia sedang menuangkan cairan neraka jahanam ke dalam perutnya, na'udzubillah. Ya. Maka hindari bejana-bejana ini untuk digunakan makan, minum ataupun berwudu atau mandi. Adapun untuk hiasan rumah silahkan. Bahkan ada yang membuat kaligrafi yang ditempel di rumah yang bahannya dari emas. Namun sebagaimana keterangan Al-Imam Malik, termasuk Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dimakruhkan ya, dimakruhkan walaupun belum sampai ke derajat haram, tapi dihukumi makruh. Karena di beberapa masjid, mohon maaf, di dinding-dinding masjid tertempel kaligrafi ayat-ayat Allah. Ya. Para ulama mengatakan, termasuk Al-Imam Malik, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, makruh hukumnya. Ya. Karena tulisan-tulisan yang menempel, terutama yang ditempel di arah kiblat, akan membuat kita terganggu dalam sholat. Bisa jadi ketika kita sholat, mata kita selalu terarah ke situ, tertuju. Sambil kita baca deh gitu. Tentu akan mengganggu, mengurangi kehusuan. Ya. Kalaupun para ulama seperti Syekh Utsaimin membolehkan menempel lembaran-lembaran yang berisi doa-doa, doa masuk masjid, doa setelah sholat, guna untuk ya mengajarkan kepada orang-orang yang belum hafal doa-doa sholat misalkan, boleh ditempel, tapi bukan ditempel di arah kiblat, tapi di belakang masjid. Ini ada ulama yang membolehkan, tapi bukan ditempel di arah masjid. Dan sesuatu yang tertulis itu bukan yang sifatnya permanen, karena bisa saja orang-orang menulis ayat menggunakan cat, kan permanen ini modelnya. Itu hal ini para ulama mutlak menghukumi makruh. Adapun yang dibolehkan yang sifatnya ditempel menggunakan kertas, selama itu ditempel di belakang bukan di arah kiblat. Ya bisa jadi, mungkin itu ya sangat efektif untuk mengajarkan anak-anak kita tentang doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa setelah sholat. Ya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, an Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Sesungguhnya kami saat ini sedang tinggal atau bermukim di sebuah wilayah yang di situ mayoritas penduduknya ahlu kitab. Siapa mereka ahlu kitab? Para umat yang menerima kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, seperti Taurat maupun Injil. Umat Yahudi dan Nasrani. Afana kulu fi aniyatihim. Wahai Rasulullah, apakah boleh kami makan menggunakan piring mereka, menggunakan sendok mereka,
atau secara umum bejana mereka? Apa jawaban Nabi? Nah, termasuk mungkin kita yang sedang merantau di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya komunis, musyrik, Yahudi, Nasrani, kita masuk restoran, otomatis yang menjadi pertanyaan, boleh kita menggunakan bejana itu, piringnya? Apa jawaban Rasulullah? La ta'kulu fiha. Jangan engkau makan menggunakan bejana mereka. Illa, nah, kecuali lamun darat lalu darurat, nggak ada piring sama sekali. Ya. Illa alla tajidu ghairaha. Kecuali kalau engkau tidak mendapatkan piring yang lain. Kecuali apabila engkau tidak mendapatkan bejana yang lain, yang suci. Faghsiluha wa kulu fiha. Maka boleh kalian menggunakan bejana orang-orang kafir, tapi harus dicuci terlebih dahulu. Dicuci. Enggak perlu disertu, dicuci. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan piring itu pernah digunakan untuk memakan apa? Babi misalkan. Atau memakan makanan atau minum khamar misalkan. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, sebagaimana yang dituturkan oleh Umran bin Husain radhiyallahu anhu, innan nabi wa ashabahu tawaddau min mazadah imra'atin musyrikah. Pernah Nabi berwudu dan para sahabatnya berwudu menggunakan mazadah. Mazadah itu tempat air yang terbuat dari kulit hewan. Biasanya orang-orang dulu bejananya, embernya terbuat dari mana? Kulit hewan. Hasil samak. Hasil ya menguliti hewan atau bangkai. Yang mana bejana itu yang mereka gunakan berwudu milik orang-orang musyrik. Milik orang musyrik. Ini menunjukkan bolehnya kita menggunakan bejana mereka sekalipun untuk berwudu, selama kita tidak melihat secara langsung bagaimana mereka salah menggunakan wadah mereka, salah memanfaatkan wadah mereka. Mungkin ini dulu yang kita bisa bahas, baru nanti kita masuk bab siwak, kemudian bab berwudu. Ya, pirantemu bab salat. Nah, memang seperti ini. Ya, makanya salah satu nasihat indah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ya, fatartaqi al-ilmi khaira murtaqa. Di antara adab dalam belajar ilmu, pelajarilah ilmu sesuai tahapan. Sebelum kita masuk bab salat, ada tahap awal dulu, bab taharah, bab tentang perkara-perkara najis, bab tentang siwak dan seterusnya, baru masuk bab wudu, baru masuk bab salat. Karena apa? Kata beliau, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang berambisi ingin mendapatkan ilmu sekaligus, ingin langsung bab-bab tengah, tidak mau dari awal, zahaba anhu jumlah, maka ilmu itu akan pergi darinya sekaligus. Makanya ya, ilmu ini ibarat mata rantai. Kita harus ya mengikutinya atau mempelajarinya sesuai tahapan-tahapan yang telah diajarkan oleh para ulama. Taib. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Oke. Kita ini orang kafir kan? Masih kita apa nih namanya? Daging apa sayur pakai bejana dia, gimana kita ambil atau kita tolak? Rahimani wa rahimakumullah. Pertama, secara umum ya, berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan yang diberikan kepada kalian oleh ahlu kitab
Yahudi maupun Nasrani. Hillul lakum, halal untuk kalian. Dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Termasuk di dalam ini masalah sesembelihan. Masalah daging yang mereka berikan kepada kita. Karena dalam sebuah riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ya, ada sebuah kaum, beberapa sahabat, sepulang mereka dari Syam, ya, sepulang mereka berdagang dari negeri Syam, mereka berpapasan dengan sekelompok orang yang nggak dikenal. Mereka orang yang asing, tidak diketahui agamanya, pokoknya aneh. Kalau bahasa sekarang tuh nggak familiar wajah-wajahnya, orang asing. Kemudian kata sahabat ini, mereka ya'tunana billahmi, mereka memberikan kepada kami beberapa potong daging. La nadri, kami nggak mengetahui apakah mereka pada saat menyembelih hewan tersebut, apakah mereka membaca bismillah atau tidak. Kami nggak tahu. Artinya daging ini mau kami apakan, apakah halal atau haram, kami belum berani memakannya. Karena kami nggak mengetahui seperti apa mereka menyembelihnya tadi. Karena di zaman kita sekarang ini, ya, termasuk negara-negara Eropa, negara-negara Barat itu, mereka sudah tidak lagi menyembelih menggunakan benda tajam atau menggunakan parang atau pisau yang tajam, tapi mereka menggunakan alat. Karena mereka menyembelih binatang-binatang dalam jumlah banyak, sehingga mereka menggunakan alat, termasuk di situ alat berupa sengatan listrik, langsung dibelah tubuhnya. Makanya para ulama termasuk Syekh bin Baz memfatwakan dalam kitab Nurun ala Darb, apabila ini terkait daging-daging impor ini, daging-daging impor, ya, apabila daging-daging impor dikirim dari negara-negara yang mayoritas penduduknya ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, terlepas seperti apa mereka menyembelihnya kita nggak tahu. Kata para ulama, halal daging itu, halal. Keumuman firman Allah yang kita baca tadi, ya. Tapi apabila daging impor itu datang dari negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan ahlu kitab, tapi orang-orang musyrik, orang-orang, kalau bahasa kita, ya, orang-orang orang-orang Hindu, Buddha, atau orang-orang yang tidak punya agama, kelompok komunis, sepaganis, dan seterusnya, mereka nggak punya agama. Nah, apabila daging impor itu datang dari negara-negara mereka, haram hukumnya, karena mereka musyrik, kecuali kalau mereka ahlu kitab. Nah, ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Jika yang mereka berikan berupa daging saja halal, apalagi berupa makanan-makanan yang non daging seperti sayur dan seterusnya, maka ya halal hukumnya. Nah, termasuk dalam hadis yang kita bawakan tadi, para sahabat bertanya, kita apakan daging ini? Nah, kalau bahasa kita tadi was-was, yang kembek daging bolang atau kelorang. Apa jawaban Nabi? Sammullahi antum wa kuluh. Cukup kalian yang bacakan bismillah dan silahkan nikmati. Terlepas bagaimana mereka menyembelihnya tadi, terlepas seperti apa agamanya kita nggak tahu. Nah, kecuali kalau kita tahu agamanya dengan pasti, dia Hindu, jelas beda hukum. Tapi kita nggak tahu orang mana, agamanya apa. Bismillah, nikmati. Nah, itu salah satu cara untuk menghilangkan was-was kita. Salah satu kita menghilangkan was-was kita. Termasuk kita ini mungkin hati-hati untuk memasuki, jangan sampai sembarangan dalam memasuki les
restoran. Kita nggak tahu, apalagi orang-orang yang mungkin tinggal di negeri-negeri komunis. Karena arah baik, kadang jari sak begawean jok Taiwan, jok Cina, jok Korea gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Tapi rahimani wa rahimakumullah. Nabi pernah bersabda dari sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah, nuhina anis shalah fi sab'i mawatin. Kami dilarang sholat di 7 tempat, fi sab'i mawatin. Ini riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Apa 7 tempat itu? 7 tempat ini hindari, jangan digunakan untuk sholat. Yang pertama, ya, mazbalah, tempat sampah. Tempat di mana berserakan sampah, hindari, jangan melakukan aktivitas ibadah di situ. Karena di situ kemungkinan besar banyak najis. Kemudian majzarah. Majzarah. Apa majzarah? Dari fiil dari kalimat jazar. Tempat orang-orang tukang jagal bekerja. Marabasan patokan deh. Dilarang sholat di situ. Kenapa? Karena biasanya tempat-tempat patokan, tempat-tempat jagal banyak berserakan darah. Sementara sepakat para ulama, darah yang mengalir di lantai itu hukumnya najis. Najis. Darah-darah berserakan itu najis. Kemudian apalagi? Makbarah. Apa makbarah? Kubur. Kecuali sholat jenazah. Misalkan, ya, sudah terburu-buru pergi menghadiri sholat jenazah di masjid, tapi orang sudah selesai, orang sudah berjalan ke kuburan, sementara pelinggih masjid ndekman sholat jenazah, maka silahkan sholat jenazah di atas kubur. Loh, kenapa sholat di atas kubur? Karena sholat jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Karena memang ruku dan sujud hanya milik Allah, bukan untuk kuburan. Hanya itu sholat yang diperbolehkan, sholat jenazah. Ya. Adapun sholat-sholat yang lain tidak diperbolehkan. Inilah yang menjadi patokan para ulama, tidak sah sholat di masjid yang di depannya ada kuburan. Atau kalau bahasa kita, satu halaman dengan kubur. Beda halnya, kalau masjid itu, tersuter, kemudian di belakang tembok ada kubur, maka tidak mengapa. Yang menjadi masalah itu apabila kuburnya masuk di halaman masjid. Ini yang menjadi permasalahan. Kemudian apa lagi? Tadi apa yang pertama? Sampah. Kemudian tempat penjagalan. Kubur. Waqari'ut thariq. Waqari'at thariq. Dilarang sholat di jalan yang biasa dilewati orang. Kecuali dalam keadaan darurat. Cuman banyak kita dapatkan sekarang ini, mohon maaf, ketika sholat Id, sholat Jumat, diblokir jalan itu. Sementara itu hak pengendara. Padahal kalau kita lihat di bagian dalam masih banyak yang kosong. Masih banyak kosong. Banyak kita dapatkan masjid itu dipakai jalan untuk sholat. Padahal di bagian halaman masjid banyak yang kosong. Kecuali dalam keadaan darurat, sudah nggak muat lagi di dalam, baik di halamannya, maka boleh menggunakan jalan karena darurat. Karena kita punya kaidah ad-darurah tubihul mahzurah. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang haram atau yang terlarang. Terus apa lagi? Wa fawqa zuhri baitillahil haram. Kemudian dilarang sholat di atas Ka'bah. Tidak boleh. Kemudian wal hammam.
tempat mandi, tempat qada hajat, dilarang sholat situ. Adapun bekas anjing, ya, bekas anjing, mohon maaf ya, apabila kita tidak melihat di situ ada apa? Bekas liurnya atau bekas kotorannya, maka sah-sah saja digunakan untuk ibadah. Ya, sah-sah saja digunakan untuk ibadah. Terkecuali apabila situ kita dapatkan liurnya atau bekas kotorannya. Nah, karena memang tidak menutup kemungkinan kadang anjing itu masuk di halaman masjid. Tapi kalau kita masih sekedar was-was, aduh, badai kejak, onyot elor nih. Artinya segala sesuatu yang tidak berlandaskan keyakinan tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena apa? Ada sebuah kaidah mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Segala sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, maka kembalikan ke hukum asalnya. Itu kaidah. Kembalikan ke hukum asal. Pada marak sida misalkan kawih pakaian putih, mu kita ite arak bercak-bercak. Nih najis apa ndek nih? Apakah ini cairan najis? Kalau masih didasari was-was, tinggalkan was-was itu, kembalikan ke hukum asal. Karena apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan yang sudah dimantapkan tidak akan bisa dikalahkan oleh keraguan. Namun kalau sudah yakin, berarti tidak ada lagi keraguan di situ. Hilangkan keraguan dan berusaha untuk mantapkan keyakinan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membukakan untuk kita pintu-pintu hidayahnya dan memberikan taufik, kemudahan untuk kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari para ustadz kita. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.